Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa di podcast Albima 1208 kembali. Are you ready guys? Open the mic. Kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial loh ya. Ketua Umum Pajero Indonesia Bersatu, Om Denny. Siap, Assalamualaikum semuanya. Siap. Nah, selamat datang ya Om Denny. Siap. Nah, ini kita ngobrol santai aja lah kali. Ya. Sambil giun-giun gak apa-apa. Jadi gini, mengundang podcast Om Denny sebagai Ketua Umum Pajero. Ini saya sebagai orang awam ya, sebagai orang luar, bukan sebagai dari teman-teman Pajero juga nih. Anggapannya saya ini sebagai orang yang tidak pernah tahu tentang suatu klub mobil atau apa gitu. Dan informasi kan Om Denny ini jadi Ketua Umum Pajero Indonesia Bersatu, tapi juga sebagai Ketua Umum dari Mercy W124. Ya, boxer. Iya. Jadi luar biasa ini kan. So, Ketua Umum di dua klub mobil besar dan berkelas lah kalau kita lihat, bukan receh-receh gitu kan. Apalagi saya juga tergabung di dalam ini. Ya. Gitu. Jadi terima kasih. Cuman saya ingin bahas gini, ingin bertanya rasa penasaran saya gitu kepada Om Denny gitu kan. Sebelumnya duluan Ketua Umum dari Mercy ya, daripada Pajero Indonesia Bersatu ya. Lebih dulu Mercy. Sudah berapa lama di Mercy? Saya masuk di Mercy ini ada 92 klub ya seluruh Indonesia ya. Jadi bukan cuma boxer ya. Ada tipenya, beda klubnya. Jadi total Tergantung serinya. tergantung serinya, seri mobil. Iya. Jadi di dalam Mercedes-Benz Club Indonesia atau MB Club INA itu punya 92 klub di bawahnya. Termasuk yang saya menjadi ketua saat ini, yaitu W124 MBCI. MBCI itu Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia. Oh iya. Kebetulan saya menjadi ketua umumnya di chapter Surabaya. Oh, chapter Surabaya. Chapter Surabaya. Itu bedanya mungkin di klub lain ada namanya ketua umum itu satu seluruh Indonesia. Ada di satu klub ketua umum itu memimpin suatu chapter. Nah, jadi kalau kita bicara Pajero ya, khususnya Pajero Indonesia Bersatu, itu ketua umum adalah yang memimpin di seluruh Indonesia, membawahi beberapa chapter. Kalau di boxer di MBCI itu ketua umum adalah memimpin satu chapter tertentu. Di atasnya adalah presiden. Nah, kalau di Pajero Indonesia Bersatu itu disebutnya ketua umum untuk seluruh Indonesia, tapi kalau di boxer di MBCI adalah presiden. Oh, presiden. Presiden Mercy. Presiden Mercy, presiden W124 MBCI. Oh, nah, itu bedanya. Beda sebutan aja. Sebenarnya sama aja. Sama aja, cuman kan istilah aja. Betul, gitu ya. betul. Punya klub punya ciri khas masing-masing gitu kan. Betul. Okay. Terus jadi ketua di Mercy, jadi ketua di Pajero gitu kan. Ini sampai arahnya itu loh kemana? Saya bingung ini. Saya bingungnya saya sampai muncul sebagai ketua Mercy tapi sebagai ketua Pajero. Ya. Ini kan mobil yang berbeda. Oke. Jenisnya juga berbeda. Betul. Pasarnya juga berbeda. Pangsanya beda. Pangsanya juga berbeda kan. Gimana ini mau sampai bawa kemana? Jadi yang pertama dulu sebelum itu ya, kenapa mau jadi ketua di dua klub ini? Oke, kalau kita flashback nih ceritanya ya. Jadi sebelum saya menjadi ketua umum Pajero Indonesia Bersatu, saya tergabung di W124 MBCI itu tahun 2013. Berarti sudah jalan 7 tahun lebih. Nah, begitu di tahun 2019 kemarin, itu saya terpilih menjadi ketua umum W124 MBCI Surabaya Chapter. Nah, kemudian kenapa saya memutuskan menerima dipilih sebagai ketua umum di Pajero Indonesia Bersatu? Sebetulnya kalau kita menjabat dalam satu klub ada 2 jabatan, memang orang melihatnya kok yoce sih gitu ya. Dan ini 2 klub yang besar. Nah, cuman waktu itu saya berpikiran bahwa memang di W1 MBCI adalah saya berakhir di bulan ini Februari 2021, karena di dalam MBC itu masa kepengurusan atau kepemimpinan adalah 2 tahun. Tapi kalau di Pajero Indonesia Bersatu kan 3 tahun. 3 tahun. Jadi saya memutuskan mau menerima amanah itu karena memang
pada bulan ini Februari 2021 ini saya berakhir masa jabatan saya sebagai ketua umum. Maka dari itu saya akan fokus di di PIB Pajero Indonesia Bersatu tanpa meninggalkan klub yang lama. Karena apapun itu, yang pertama kali klub mobil saya ikuti adalah Mercy. Cikal bakalnya saya berorganisasi adalah di klub Mercy. Banyak ilmunya dari situ. Alhamdulillah. Jadi dengan karakter yang berbeda pastinya. Nah. Beda. Tiap klub pasti punya karakter, punya arah, punya misi atau cara bergaul atau apapun lah itu pasti berbeda jauh. Sangat berbeda ya. Beda jauh. Karena bangsanya juga member-member Mercedes-Benz Club Indonesia itu khususnya di boxer ya di Surabaya itu kebanyakan yang bukan ngomong tua ya, tapi lebih di atas saya jauh usianya. Yeah. Kebanyakan orang-orang yang memang penggemar ya. Nah, karena Mercy itu memang mobil enak banget. Betul. Mobil enak banget. Saya selama udah beberapa kali ganti mobil, tapi setelah pakai boxer itu alhamdulillah nggak kepingin yang lain. Empuk ya. Udah. Jadi kalau di jalan empuk Nah, gitu ya. kita bayangkannya di tahun segitu ya. Kebetulan saya ada Mercy 2. Satu boxer, satu Tahun US. berapaan itu? Yang boxer itu 95, Oke. Masterpiece 320E. Kemudian saya punya New S 320 juga itu 97. Nah, jadi setelah saya pakai Mercy, saya tidak mengecilkan mobil yang lain. Ini masalah selera. Kalau udah selera kan masing-masing beda. Ya. Kalau saya udah kena Mercy, udah yang lain kayak mobil biasa aja gitu. Saking enaknya. Saking enaknya. Ditumpah sih enak. Nah, tahun segitu genjot aja di atas 200 pun nggak goyang. Itu kan safety-nya emang benar-benar. Kita rem mendadak nggak ada namanya slip. Itu Terasa banget ya. terasa banget. Eropa emang keren lah kalau bikin mobil. Jadi kita kembali ke ketua umum. Jadi memang saya mengundang Om Denny ini karena kita membahas masalah ketua umumnya. Ya. Jadi, paketnya di situ. Ketua umum di Mercy tadi udah dibahas. Nah, sekarang ketua umum di Pajero Indonesia Bersatu gitu kan. Ya. Ini mau dibawa kemana sampai sebagai ketua umum Pajero Indonesia Bersatu dengan latar belakang orang yang banyak Ya. gitu kan. Terus mau jadi ketua umum nasional ya, nasional. Kira-kira modal apa yang saya punya gitu? Saya bisa nih di ketua umum nasional ini. Ya. Oke. Jabatan di dalam klub. Ya. Mau klub apapun itu. Jabatan sosial ini ya? Iya, jabatan sosial. Kan nggak ada gajinya? Itu. Ada gajinya nggak? Saya berharap ada gajinya. Karena kalau kita mengurusi orang itu lebih susah. Lebih susah. Kalau kita ngurusin barang nggak suka, barang kita buang. Tapi kalau ngurusin yang kita urusin adalah manusia, orang, nggak mungkin kita nggak antara like dislike nggak ada. Kita intinya organisasi. Jadi nggak suka lah dengan seseorang mungkin tanda kutip dia melakukan suatu kesalahan. Ada batasan-batasan, ada cara bagaimana harus menyelesaikan satu permasalahan yang ditimbulkan, kan gitu. Nggak serta-merta begitu dia bermasalah dengan klub itu, kemudian kita langsung keluarkan, enggak. Karena intinya adalah klub itu kan kebersamaan. Kekeluargaan, kesamaan, kesenangan di dalam satu hobi yang di dalam terkumpul dalam hal ini adalah mobil Pajero. Kan alhamdulillah sekarang sudah 800 sekian ya. Tapi sebagai ketua umum pun saya juga nggak serta-merta apa yang saya lakukan di Mercy kemudian saya lakukan bisa dilakukan di Pajero. Pasti sangat hal yang berbeda. Perlakuannya berbeda, orang-orangnya juga berbeda, cara bergaulnya mungkin di dalam Mercy seperti ini, di Pajero seperti ini. Itulah pentingnya seorang leader. Pentingnya seorang leader harus mengakomodir apa yang ada di dalam klub itu. Karena kemauannya banyak. Betul. Dan berbeda-beda. Nah, dengan karakter orang yang juga yang berbeda, mungkin di dalam Mercy modelnya seperti ini, orangnya santai. Memang jauh ya bedanya ya. Kalau Mercy kan bukan klub family ya. Yeah. Kalau di Pajero Indonesia Bersatu adalah family club. Jadi kalau family club kita harus mengutamakan bukan cuma membernya, ya kan? Bagaimana keluarganya juga senang di dalam
ikut di komunitas Pajero Indonesia Bersatu. Ya. Tapi kalau di Mercy karena memang bukan klub family, ya intinya bagaimana menyenangkan member aja. Kalau member senang mungkin dia bisa menyampaikan kepada pasangannya atau suaminya atau istrinya untuk bisa sama-sama ikut di dalam membesarkan Mercy. Ya. Nah, itu. Tentunya saat Om Denny ini jadi dalam pemilihan ketua, pasti ada sedikit pro dan kontra. Yes, yang pasti. tidak senang Om Denny dicalonkan, Ya, gitu kan. ya. Nah, untuk menyikapi itu gimana? Pastinya kan lawan-lawan Om Denny waktu pemilihan itu kan Ya. punya ambisi, pastilah punya ambisi kan. Saya mau jadi ketua walaupun ini jabatan sosial gitu. Ya. Jadi gini ya, kalau saya menganggapnya bahwa persaingan apapun itu, anggaplah dalam suatu pemilihan ya. Kita bicara Pajero lah. Kebetulan saya menjadi ketua umum itu di bulan Februari tahun 2020. Nah, itu pada waktu pemilihan, waktu itu saya masih menjabat sekretaris jenderal. Sekjen. Nah, kebetulan Om Wawan adalah ketua umumnya. Maaf di sini Ina ya, Pajero kebetulan cara manggilnya di dalam klub itu kalau Pajero Indonesia Bersatu adalah Om dan Tante. Oh iya. Nah, kalau di Mercy bro. Oh beda. Nah, bro. Semua. Bro, sis dan lain-lain. Tapi kalau di Pajero adalah Om dan Tante. Jadi pada waktu Om Wawan menjadi ketua umum, dibikinlah suatu proses pemilihan melalui steering committee, ada organization committee. Itu terpilihlah penjaringan. Itu ada beberapa nama, ada 5 nama yang terbesar. Dari 5 nama itu akan dikecilkan menjadi 3 nama. Nah, 3 nama itu biar saya tidak usah membahas yang lain. Intinya bahwa saya tidak menganggap saingan itu sebagai lawan, karena itu adalah saudara kita juga. Intinya kita sama-sama punya niatan yang sama untuk membesarkan klub, untuk membuat klub ini menjadi nyaman, menjadi klub yang disegani di antara klub yang lain setipe ya. Jadi sama klub Pajero kan banyak banget ya. Nah, kita banyak banget klub Pajero, bukan cuma PIB, banyak banget. Nah, dari situ setelah diadakan RUA ya, rapat umum anggota, akhirnya terpilihlah nama saya sebagai ketua umum. Jadi prinsipnya di Mercy, di Pajero, dimanapun semua ketua umum pasti bagaimana caranya membuat klub ini enak, membuat klub ini nyaman, membuat klub ini orang menjadi suka, menjadi cinta, menjadi sama-sama bagaimana membesarkan klub ini sama-sama, membuat klub ini menjadi rumah kedua. Nah, ini kan kayaknya nyaman kalau disebut rumah kedua. Nah, jadi orang member ya, dalam hal ini anggota Pajero Indonesia Bersatu merasa, memang PIB ini asik nih klub ini. Nah, jadi buat nyaman banget. Tapi tetap mengikuti rule ya. Jadi aturan tetap kita jalankan, tapi aturan jangan menjadi saklek. Ya. Walaupun ada ART. Itu poinnya. Jadi aturan itu dibikin supaya orang ini kan menjadi ngikutin aturan yang benar, nanti ngikutin rule-nya. Tapi jangan aturan itu menjadi suatu hal yang akhirnya membatasi. Nah, karena kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara aturan, secara pendekatan, kekeluargaan dan lain-lain. Kalau kita strict to the rule, pokoknya aturan terus ditabrak terus, nggak punya anggota kayaknya kita. Sepertinya begitu ya. Wah, pasti lari. Karena dianggap terlalu keras. Nah, gitu kan, nggak bisa fleksibel. Nah, itu bukan suatu kepandaian, tapi itu yang harus dimiliki dari seorang leader. Iya. Tapi memang ada kayak gitu kan, jangan kan di ketua umum ya. Chapter pun itu kadang saya pernah itu sampai ya ada yang begitu gitu kan, ketua chapter yang aturannya begini, jadi harusnya begini gitu. Seakan-akan nggak bisa
belokan dikit karena biar anggotanya itu ya enjoy gitu ya. Kalau saklek pada aturan kan pastinya kan seperti tadi. Betul. Strict gitu kan. Betul. Jadinya takut dong jadinya. Nah, Kita ini awalnya mau happy-happy. ini klub apa perusahaan? Ini pimpinannya ini ketum apa bos nih? Kalau bos repot lah. Itu harus dibedakan. Betul. Karena ini memang jabatan sosial. Betul. Jangan walaupun jadi ketua umum bukan berlagak seperti bos ya. Ya. Yang harus dihormati, yang harus selalu siap Pak. Ya. Gitu ya. Pokoknya dikit-dikit, wah, siap Siap. laksanakan. Sampai laksanakan. Pokoknya perintah harus segera Nah, dilaksanakan. ini jadinya bukan pemimpin, jadi penguasa gitu. Jadi penguasa otoriter ya. Otoriter. Tapi ada juga yang gitu kan susah jadi ya. Sebetulnya itu kembali ke ini ya, ke niatan awal ya. Jadi kalau kita bahas suatu perkumpulan, taruhlah di dalam suatu wadah secara nasional, di situ ada ibaratnya presiden dia punya apa gubernur-gubernur Yeah. di suatu daerah-daerah atau bupati-bupati, wali kota di suatu daerah. Ya kadang-kala emang seorang ketua umum kan kita agak apa ya berpikir lebih maksimal ya. Karena apa? Karena kalau kita mencampuri terlalu jauh di dalam urusan internalnya suatu daerah, misalnya chapter tertentu, ya itu kembali lagi nanti orang menganggap bahwa oh ketumnya otoriter nih. Jadi sebetulnya caranya bagaimana sih? Ya kan kita punya tim. Yeah. Ya di dalam suatu organisasi pasti ketua umum punya deretan pengurus. Seperti presiden punya kabinet. Betul, ya. punya menteri-menteri. Yeah. Di dalam daerah juga seorang wali kota pasti dia punya kepala dinas, Yeah. ya kan? Jadi sebetulnya sama. Ini kan rentetannya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau suatu wali kota ibaratnya atau ketua chapter lah, ketua chapter itu melakukan sesuatu terobosan-terobosan ataupun bikin aturan atau menjalankan aturan itu tanpa mengindahkan kepentingan kekeluargaan dan lain-lain. Saya rasa presiden pun bisa menegur, kan begitu ya. Jadi ketua umum itu bisa menegur melalui itu tadi, melalui pengurus-pengurusnya. Jadi pengurus misalnya di kita adalah ada ketua umum, kemudian di bawahnya sekjen, sekretaris jenderal, kemudian ada bendahara umum dan lain kabit-kabit nih. Kepala bidang keanggotaan, kegiatan dan lain-lain. Nah, setiap kabit-kabit ini dia punya grup dengan chapter. Jadi permasalahan itu akan dibahas dulu internal. Jangan sampai dibahas terlalu melebar di nasional, akhirnya orang jadi tahu. Yeah. Makanya kenapa terjadi masalah itu semakin meruncing, karena itu tadi tidak diselesaikan secara yang baik dengan internalnya kita dulu. Jadi kabinetnya nggak menyelesaikan. Nah, kalau suatu masalah tiba-tiba langsung semua orang tahu menjadi nasional, ya pastilah akan menjadi lebih nggak beres masalah ini, nggak selesai-selesai. Nggak selesai, tambah melebar banyak. Makin blunder. Makin blunder. Iya. Cuman memang di Pajero ini kan kalau mau jadi anggota pasti syaratnya punya Pajero kan? Oh pasti. Gitu ya. Nggak cuma Pajero, klub apapun pasti harus punya. Gitu. Tapi Harus punya. saya pernah dengar nih, ada suatu klub gitu kan. Dia ini karena teman saya itu dia tergabung dalam klub mobil ini. Jadi dia tidak punya mobil A itu, tapi bisa dia join gitu. Nah kalau dia touring, dia di paling belakang gitu. Lah saya nggak relevannya di mana gitu ya. Kalau Pajero kan pasti kan harus punya Pajero kan. Kalau baru loh ya. Kalau Gitu kan? kalau saya pribadi belum pernah menemukan. Tapi saya menemukan itu. Oh ya, ada ya. Ada. Kok ada ya? Dan saya pernah nanya. Lah terus kalau dia nggak punya terus dia penggabung klub, kalau touring gimana? Dia ditaruh paling belakang katanya. Tapi dia touring. Nah, saya relevansinya tuh di mana ya saya gitu. Saya rasa akan menjadi hal yang lucu ya. Makanya. Jadi lucu ya. Jadi kalau ibaratnya orang Nggak punya Mercy, nah, gabung di klub Mercy gitu. kalau toh misalnya kemudian menjadi anggota, kemudian Mercy itu dijual dan atau lain hal lah. Ya, saya anggaplah taruh contoh Mercy. Iya. Mercy dijual. Sebelumnya dia sudah anggota ya. Tetap dia menjadi anggota sebetulnya. Karena yang menjadi anggota kan orangnya, bukan mobilnya kan. Cuman ada hal-hal tertentu yang mungkin menjadi prasyarat, dalam arti
Ya kalau terus nggak punya lagi terus ya kan nggak mungkin. Ya opo gitu ya. Kan pasti kita tawarkan. Dalam arti pengurus itu menyampaikan, anggotanya menyampaikan nih, maaf brother, jadi saya ada suatu kondisi yang mengharuskan saya menjual. Ya kan kita nggak tahu ya kondisi orang, tiap orang kan beda-beda. Apalagi di kondisi saat ini ya, pandemi ini, aduh berat banget. Apabila satu member itu menyampaikan kepada pengurus, mohon maaf om, saya harus menjual karena suatu hal. Oke, nggak ada masalah. Terus bagaimana status saya? Tetap menjadi anggota. Tetap menjadi anggota. Cuman nanti kita akan bikin batas waktu. Misalnya dalam setahun ke depan harus sudah punya lagi gitu. Betul. Misalnya gitu ya. Kalau di Pajero kebetulan kita belum diatur secara aturan yang benar-benar detail terkait itu, tapi dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan suatu rapat perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga, penyusunan kode etik yang lebih jelas terkait mengakomodir masalah-masalah seperti itu. Jadi melengkapi aturannya. Karena kita saklek kemudian tidak memiliki mobil itu kemudian dikeluarkan, saya rasa jiwa kekeluargaannya, jiwa brotherhoodnya kurang gitu. Jadi alangkah lebih baik itu diberikan batas waktu. Tapi kalau pengurus paling lama berapa gitu ya? Misalnya pengurus kan memang wajib punya ya. Jadi ketua umum kemudian nggak punya Pajero ya kan nggak lucu. Orang melihat jadi ketua umum gitu. Nggak punya Pajero nih gimana ini? Nah kalau misalnya pengurus kita akan berikan batas waktu 6 bulan. Kalau pengurus, kalau anggota kita kasih batas waktu anggaplah 1 tahun. Tapi kan ngikutin registrasi ya. Nah kemudian misalnya ada nih satu member, gimana kalau saya jualnya di bulan Oktober nih? Taruhlah 2020 ya, kemarin ya. Dia jual mobilnya di Oktober. Itu jangka waktu saya setahun apa pas registrasi? Ya sebetulnya dikasih kesempatan 1 kali registrasi. Nah, begitu dijual 2021 tetap bayar registrasi dia. Jadi batasnya sampai nanti akhir 2021. Akhir registrasi berikutnya. Itu saya rasa kalau dia belum punya itu secara otomatis harusnya dia mengundurkan diri. Gitu ya. Jangan sampai registrasi terus. Kalau jiwanya orang, kan kembali ke ini ya sebenarnya ke personal ya. Ya mungkin karena saking brotherhoodnya ya. Bisa jadi. Gitu makanya kan kadang-kala kita cinta. Nongkrong bareng. Kadang-kala kita mengambil suatu kebijakan itu memang berat ya, bukan berat sebetulnya. Agak dilema ya. Di satu sisi kita ini apalagi kalau member itu benar-benar loyal ya. Kecuali membernya member nggak beres ya, ngapain dipertahankan. Nah, kalau membernya itu benar-benar dia itu integritasnya bagus, cinta sama klub, benar-benar membawa chapternya dia itu bagus, dia ikut selalu aktif. Touring. Suatu waktu memang kondisi tertentu dia ini ya kan nggak, rasanya kok nggak arif banget loh kita untuk langsung dikeluarkan, kan nggak mungkin. Kita kasih kesempatan 1 kali kecil. Belum punya lagi ya itu kita bicarakan lagi bagaimana sikap yang selanjutnya. Yang penting kan aturan yang awal kita bikin seperti itu. Sekali-sekali ikut touring lah gitu ya kalau misalnya punya gitu ya. Tapi berarti kan kalau ikut klub mobil kayak gini sejenis Pajero ini tidak harus selalu ikut touring, acara touring yang dikeluarkan oleh klub. Enggak wajib. Kalau memang dia nggak bisa boleh ya. Wajib. Jadi gini. Ini sudah sering kita sampaikan dalam Anjang Sana ya. Kebetulan saya tiap tahun kita galakkan suatu namanya Anjang Sana, mengunjungi ke semua chapter. Tahun kemarin kita sudah lakukan itu. Tahun ini kita akan lakukan lagi. Jadi itu selalu kita sampaikan. Karena emang kembali lagi pokoknya klub itu bagaimana kembali ke kita lah. Kalau kita ingin memajukan, kita cinta sama klub, ya kita akan berbuat sesuatu untuk klub itu yang terbaik itu aja. Walaupun kita ada suatu masalah kemudian dijual, ya tidak serta-merta kita kalau member yang baik, ya dia akan ngobrol sama pengurusnya. Om saya jual nih mobil saya karena kondisi seperti ini bla 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 bla. Solusinya bagaimana? Ya kasih waktu lah ini. Nah, sesuai aturan tadi. Pasti saya rasa member akan lebih dihargai. Semangat juga dia ya. Merasa, ini enak banget klub ini. Gitu sih. Satu lagi tuh. Jadi yang jadi polemik di masyarakat dan di media sosial nih yang perlu saya bahas. Pajero kalau touring itu dianggap
Pajero lagi gitu kan. Karena di jalan seakan-akan sebagai pengganggu. Aku macet, Pajero lewat aja gitu. Itu sering di keluar, pernah saya baca di Facebook gitu kan. Wah, biasa nih klub yang biasa di jalan itu, yang biasa dalam tanda kutip ya uraan terus mengganggu gitu. Itu gimana itu? Aduh, ini agak repot ya Ini kita bicara medsos ini. Di medsos ini kan paling tajam nih sekarang ini. Waduh, ini ngeri medsos itu. Ngeri kalau kita nggak sikapi dengan baik tuh. Kita berantem gara-gara medsos tuh. Pasti. Bisa. Jadi gini, kalau terkait itu, sebetulnya apapun klub itu sama ya. Apapun klub itu sama. Jangankan di Pajero. Saya di Mercy juga sosial media sering lah dulu itu. Cuman karena kondisi sekarang kan jarang touring memang. Yeah. Nah, tapi kenapa Pajero menjadi seperti itu? Pajero itu kan mobilnya banyak banget Dan besar kan? Jadi terlebih terlihat ini menyita perhatian. Wah, Pajero. Betul. Nah, alasan kedua adalah klub Pajero kan bukan cuma Pajero Indonesia Bersatu. Betul. Bukannya PIB gitu ya. Ada PKS, ada PI1, ada PO, sudah bla bla dan lain-lain. Banyak banget. Nah, tidak menutup kemungkinan di suatu waktu ada nih touring nih, bukan PIB sebetulnya, misal ya. Atau klub lain sama mungkin ngomong gitu juga Jadi misalnya PIB Minggu, Seninnya apa gitu ya. Kalau perlu dijadwal enak. Jadi hari-harinya beda. Ini sama orang dilihatnya Pajero gitu kan. Nah, sama terjadilah kita ya di Harley Davidson ya. Kebetulan saya juga anggota HDCI Surabaya. Masih ingat gak kejadian yang hoax di Bukit Tinggi? Orang menganggapnya apa? Yang dari Bandung itu kan? Orang menganggapnya apa? Ya tetap aja pemakai Harley walaupun bukan hoax ya. Ini ini RCI, makanya lah. Jadi sebetulnya bagaimana kembali ke sikap kita aja. Tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi berita tuh pasti, klub apapun itu. Tidak bisa dihindari ya. Pasti ada celah-celah yang membuat orang sebenarnya bukan menjelekkan ya, tapi digoreng sosial media. Kita tahulah banyak netizen juga kan yang berperan aktif di dalam sosial media untuk memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran walaupun terkesan negatif ya. Nah, itu bagaimana sikap kita, ini aja, easy going aja, sudahlah, biarkan saja. Kalau kita menanggapi komenan seperti itu, nggak akan selesai, karena itu debatable. Karena apa yang orang lihat jelek belum tentu jelek buat kita. Apa yang orang lihat baik belum tentu baik buat kita. Sebenarnya kembali ke kita. Itu tadi ya, memang karena banyak klub, Pajero kelihatan mobilnya besar, ya kan. Begitu lewat, Pajero lagi. Jadi seakan-akan di dalam tanda kutip, wah ini aku macet, Pajero aja lewat aja. Ya mungkin karena orang tidak tahu kalau kita punya patwal gitu kan. Betul. Jadi kalau kita bicara rangkaian touring sebetulnya kalau ada pengawalan kan kita diberikan hak ya sebenarnya, bukan hak prioritas. Ada aturan tersendiri. Betul. Di dalam kepolisian itu ada namanya pengawalan. Ya sebetulnya memang no strobo no sirine itu sudah memang harus. Ya, itu wajib no strobo no sirine. Kita sudah tekankan terus selalu ke anggota. Jangan pernah sudah pakai lagi no strobo, pakai sirine. Kalaupun diperlukan itu eksidentil saja. Jadi dalam satu rangkaian nih ada 25 rangkaian. Di paling depan kan ada RC ya, road captain atau commander ya. Di tengah ada officer. Kemudian di belakang ada sweeper. Nah, untuk menjaga intensitas rangkaian itu sama, sebetulnya memang dibolehkan sebetulnya. Hanya torot gitu. Tidak terus dipanjer ya, bunyi terus gitu ya, sirinenya. Mulai berangkat sampai tujuan. Ambulan ya. Ini odong-odong. Itu kira ambulan orang nanti. Dan itu dianggap mengganggu. Makanya kepolisian buat aturan no strobo no sirine. Karena kesannya arogansi. Dan itu yang selalu keluar di medsos. Betul. Nanti keluar Pajero lagi gitu ya. Arogan emang Pajero nih. Mentang-mentang nih bla bla bla. Saya macet dia lewat aja gitu.
Kalau ingin pastor itu gitu ya, siapa lagi yang ke Bali gitu. Macetnya begitu panjang, Nah, kita mah lewat aja dengan Lihat petualang. aja. Orang bikin iri gitu. Karena bagaimana ya, namanya juga rangkaiannya. Kita juga menjaga keselamatan, keselamatan rangkaian. Kita selalu rangkaian itu kita tekankan pada waktu sebelum berangkat ada namanya briefing. Ya. Bagaimana kita selalu menjaga rangkaian itu karena keselamatan juga sebetulnya. Kenapa kalau kita terpisah akan menjadi tidak selamat? Ya itu tadi, kembali ke mindset orangnya. Begitu ngerasa saya tertinggal nih, uraan lah dia di jalan. Untuk ngejar rangkaian, sebetulnya nggak perlu, karena di dalam rangkaian itu ada sweeper. Sudah ada sweeper. Sweeper akan mengawal dalam arti ngikutin terus aja lah. Iya. Gak akan tertinggal, jalannya sama ngapain sih? Kecuali jalannya tiba-tiba nyempal aja naik atas. Belok kiri, belok kanan gitu. Pasti hilang gitu. Kan apa gunanya ada radio komunikasi, ada HT. Makanya di mobil harus selalu ada radio komunikasi ada rig. Itu untuk wajib. Untuk menyampaikan di dalam rangkaian apabila tertinggal ini loh kita di perempatan depan nanti belok kiri pasti nggak akan tertinggal kok. Karena sudah punya anjang-anjang. Nah, RC pun bukan orang-orang yang ngawur yang dipilih itu, orang-orang yang berpengalaman dalam ngurusin rangkaian. Begitu ada tertinggal pasti tengah officer ini, begitu rangkaian hilang, maka sweeper menyampaikan kepada RC ya, kalau RC nggak dengar disampaikan kepada officer. Rangkaian terputus. 5 rangkaian terputus di belakang. Nanti maka officer akan menyampaikan ke RC. Mercy, rangkaiannya tertinggal 5 KR di belakang. Oke, kita tunggu depan ya. Nah, jadi sudahlah, nggak perlu berkesinambungan terus ya. Nggak perlu terus tertinggal terus akhirnya menjadi ugal-ugalan, nyikat kanan, nyikat kiri, nyalakan sirine. Nah, itu akan menjadi santapan empuk itu sosial media. Itu. Arogansi lagi. Nanti yang repot. Ternyata berat juga kali ketua umumnya itu. Kalau dirasakan berat ya berat, ya? Dibikin enak ya enak, dibikin santai ya santai. Kan itu jam terbang sih gitu ya. Kan apapun itu mau jabatan apapun kalau kita intinya terbiasa menjalankan suatu organisasi, kemudian kita karakter terbentuk dengan dari dulu tempang menjadi orang yang sabar, yang santai. Saya rasa berarti ikutnya ikhlas. Ikhlas harus. Jadi berat ketua umum kuncinya adalah ikhlas ya. Ikhlas. Kan nggak digaji tuh. Digaji nggak sih? Ya suatu waktu perlu dan penyusunan DRT perlu dimaksi ya. Bukan gaji namanya, apa ya? Penghargaan. Uang penghargaan. Mungkin kalau ada aturan baru ketua umum suatu klub mobil terus digaji, wah, keren, rebutan kali ya. Keren. Mungkin bisa tiap chapter mengeluarkan satu calon, bukan satu, bisa 2-3 calon. Maaf. Karena gajinya sekian juta gitu ya. Rebutan, bukan yang dihindari. Kalau dulu kan dihindari tuh jadi ketum tuh. Nah, dihindarinya kenapa? Ya kan memang memimpin sesuatu perkumpulan atau apapun ya, perusahaan atau apapun itu kan sebetulnya bukan hal yang mudah. Karena apa? Ya kembali lagi yang kita urusin adalah manusia, orang, bukan barang. Iya. Terus untuk masalah ketum ini kan satu memang tugasnya berat sekali. Nah, untuk masalah komunitas di mobil ini, jadi ketum ini untuk masalah keuangan gimana tuh? Bisa berpengaruh nggak? Jadi misalnya aku kalau jadi ketum harus siap tekor, bisa gitu nggak? Ya apa ya, kalau kita ngomongnya kemudian jadi ketum harus tekor, saya rasa berarti organisasinya nggak sehat. Itu ya. Berarti perkumpulan itu nggak sehat. Perkumpulan sehat bagaimana? Ya sudah tersusun rapi. Semuanya tersusun rapi. Berarti kalau ada anggota yang beranggapan begitu, ya kalau kamu jadi ketua ketum ya harus siap dong tekor-tekoriku biasa. Namanya orang bicara itu paling gampang. Gitu. Itu paling enak kan? Gitu ya? Karena bicara tuh nggak apa istilahnya? Asal ngomong. Ya asbun. Asal bunyi. Asal bunyi. Ya. Pasti kan, pastilah. Kan orang bicara itu. Tapi pasti kan ada omongan itu pasti. Nek, mau siap jadi ketum ya harus siap berkorban lah. Tekor-tekor itu biasa. Pasti itu ada muncul kayak gitu. Jangankan jadi ketum lah, jadi apapun kalau kita namanya omongan orang itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya saya bicara pribadi saya sebagai ya notabene pengusaha lah. Jenengan Om Dokter sebagai dokter pasti kan adalah orang, wah dokter yang itu nggak beres tuh. Jadi nggak usah ngomong ketua umum tulis. Itu sampai mati pun nggak ada yang selesai tuh. Anggota kan banyak banget gitu kan ya. Waduh. Dan pikirannya macam-macam,
dan kesukaannya macam-macam gitu kan. Kan sulit menyatukan gitu. Susah. Jangankan sebagai ketua umum, ketua chapter aja susah. Nah, ini ngomong nih. Ngomong pengalaman. sendiri. Iya, kayaknya curhat nih. Jadi curhat. Oh iya, teman-teman, kebetulan Om Dokter ini adalah anggota kita juga di Pajero Indonesia Bersatu. Kebetulan beliau adalah ketua chapter di Bangkalan, di Cakraningrat. Makanya saya ingin mengupas tuntas gitu. Masih banyak rasa penasaran gitu, walaupun ketua chapter kayaknya masih belum apa-apa gitu. Masih pingin terus saja menjalin kekeluargaan yang sebenarnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti. Mungkin anggaplah ini selesai saya kan 2023. Ya bisa jadi nanti Om Dokter yang menjadi ketua umum kan. Jangan bisa. itu. Biar merasakan juga gitu. mau. Ternyata begini. Saya nggak bisa seikhlas ketua umum sekarang gitu. Oh jangan, saya juga berat ikhlas. Belajar. Masih jauh, saya belum ada rasa kepingin situ. Saya memang hanya kekeluargaan yang saya bina di sini di chapter ini. Saya senang punya anggota-anggota yang beragam lah, banyak pekerjaan yang apa-apa itu digabungkan jadi satu. Biar gitu kan lucu, seneng gitu. Oke, terima kasih Om Denny sebagai Ketua Umum Pajero Indonesia Bersatu datang di podcast Albima 208 channel ini. Semoga nantinya jadi inspiratif lah ini. Insyaallah. Jadi bagi teman-teman yang ya apa sih gabung klub mobil itu buat apa gitu kan? Buat foya-foya kah gitu kan? Buat apa gitu gunanya klub mobil? Padahal kan untuk jadi sebagai Infinity berarti kembali ke niatannya sih. Berniat gitu. Jadi bukan untuk foya-foya, jago-jagoan, mewah-mewah kan nggak gitu kan di klub mobil itu. Betul. Jadi walaupun ya Pajero itu mobilnya besar dan dalam tanda kutip ya mahal lah gitu kan. Ya, menengah ke atas lah. Walaupun di tengah-tengah aja, belum ke atas. Kita stay di tengah, bukan nggak sampai ke atas juga gitu kan. Tapi yang kita cari adalah persaudaraan. Betul. Apapun klub mobilnya gitu. Itu ya. kunci itu utama tuh. Apapun klub mobilnya. Betul. Gitu ya. Pokoknya kalau kita sudah mau murah mau mahal. Kuncinya di satu, kembali ke kita masing-masing lah. Ya. Kembalikan ke kita. Kalau kita benar-benar niatannya adalah untuk mencari saudara, terlepas apapun masalah yang ada di luar nggak akan mempengaruhi kita untuk menjadi sesuatu yang buruk. Dalam arti ikut-ikutan, betul. Terpancing, gitu kan. Ya kembali kita. Kalau kita niatannya sudah tulus, bersaudara sudah, masalah apapun selesai, beres. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Siap. Semoga nanti kita bertemu di podcast dan di tema-tema yang lain. Amin segera. Semoga bisa mau datang juga lagi gitu. Oh, iya. Kalau nggak gini nggak datang gitu. Ini keren, enak banget nih rumahnya. Saya kayaknya bisa jadi base camp nih. Studio kecil-kecilan nih. Oke, ada kenang-kenangan nih dari Albima. Repot. Kurang apa maksudnya? L. Kurang L tuh. Wah, ada masalah. Pas banget L ini. Wah. Memang L ya? Iya, L. Siap. Mungkin bisa dibuka. Albima channel. Itunya ke kamera tuh. Mantap nih. Biar ada kenang-kenangan. Jadi yang dipakai bukan kaos Pajero aja. Tahu gitu saya bawa kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan dari saya menyusul deh. Ya. Nah, ini Albima 208 channel. 1208 channel. Ayo di like, follow subscribe, and subscribe ya. Terima kasih. Like and subscribe channel Albima 1208 channel ya. Mantap nih channelnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast yang lain. Salam sehat dari Albima 1208 channel.